Oke, selamat datang di kursus online Excel Basic. Ini adalah pertemuan ketiga bagian 2. Kita akan membahas tentang cell reference. Cell reference pertama, barangkali kita mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan cell reference. Saya akan kasih contoh di sini. Ketika kita memasukkan formula seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan cell reference adalah B2. B2 ini dalam formula kita ini yang dimaksud dengan cell reference-nya adalah B2. Cell reference adalah sel di mana formula kita mengambil datanya. Jadi formula kita mengambil datanya di sel B2, maka sel B2 itu kita sebut sebagai cell reference. Itu dulu untuk awalnya. Nah, cell reference ini pada dasarnya ada 4 jenis, ada yang relatif, ada yang absolut, dan semi absolut, dan semi absolut ini saya sebutnya saja cell reference campuran. Jadi ada 2 jenis, yaitu yang kolomnya absolut dan barisnya relatif, dan kolomnya relatif dan barisnya absolut. Saya punya beberapa penjelasan di sini, Anda bisa membacanya di rumah. Nah, untuk membantu kita sama-sama memahami tentang cell reference. Terus terang saja, pada awalnya saya berpikir bahwa cell reference ini tidak terlalu penting. Tapi ternyata seiring waktu kita belajar tentang Excel, kita akan paham bahwa cell reference ini sangat dibutuhkan. Artinya pemahaman tentang cell reference ini sangat dibutuhkan ketika kita ingin melakukan data analisa menggunakan beberapa fungsi, banyak sekali fungsi maksud saya, yang sangat terkait dengan pemahaman kita terhadap cell reference ini. Oke, saya akan langsung mulai dengan satu jenis cell reference yang sudah kita gunakan sejak pertemuan pertama, yaitu cell reference yang relatif. Relatif artinya apa? Excel membacanya selalu sama ketika kita mengkopinya ke sel yang lain. Saya kasih contoh. Formula yang telah kita ketikkan di sel D2 ini, ketika kita copy ke bawah, Anda perhatikan saya akan menekan F2, formulanya adalah B2 kurang C2. Tapi ketika kita melihat formula di bawah sini, kita akan lihat B10 kurang C10. Secara kasat mata kita lihat ini formula yang berbeda. Tapi kalau kita sudah memahami cell reference, sesungguhnya yang digunakan oleh Excel adalah formula yang sama. Kenapa? Karena kita menggunakan cell reference yang relatif. Excel membacanya sebagai 2 sel di samping kiri saya kurangi dengan 1 sel di samping kiri saya. Dan ini yang terjadi juga misalnya di sini Excel membaca formula itu dengan cara yang sama. Kurangi 2 sel di samping kiri saya dengan 1 sel di samping kiri saya. Nah, ini yang dimaksud dengan cell reference yang relatif. Jadi B2 ini ketika kita mengkopinya ke tempat lain akan tetap sebagai B3 ya. Kenapa menjadi B3? B2 ke B3 ini sesungguhnya tidak ada perubahan, karena yang dibaca oleh Excel adalah 2 sel di samping kiri saya. Jadi cell reference-nya saya kasih contoh dalam hal ini B2. Kemudian ketika kita mengkopinya ke bawah, dia menjadi B3, tapi sesungguhnya ini adalah cell reference yang sama karena 2 sel di samping kiri saya. Oke, itu adalah contoh formula yang menggunakan cell reference yang relatif. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana dengan formula yang menggunakan cell reference yang absolut. Formula untuk menghitung salary di tabel yang saya punya ini adalah, ingat untuk formula tetap menggunakan sama dengan formulanya adalah perolehan interviewer dikali dengan harga kuesioner. Oke? Jadi B17 kali B14. Ingat, yang dibaca oleh Excel adalah kalikan 1 sel di samping kiri saya dengan 3 sel di atasnya. 3 sel di atasnya. Oke? Saya akan kasih contoh ketika kita mengcopy
formula ini ke bawah misalnya. Nah, kenapa hasilnya bisa nol atau tidak ada seperti ini? Karena Excel membacanya sebagai sebagai formula yang menggunakan sel reference relatif. Dia tetap membacanya sebagai satu sel di sebelah kiri saya kalikan dengan 3 sel di atasnya. Oke. Itulah mengapa formula ini tidak bisa kita copy ke bawah. Kalau kita ingin mengkopinya ke bawah, kita harus menggunakan perubahan sedikit pada sel reference-nya. Sel reference mana yang akan kita rubah? Tentu saja yang ingin kita absolutkan. Dalam hal ini kita kunci. Kita ingin seluruh perolehan dari masing-masing interviewer ini kita kalikan hanya dengan B14. Jadi tidak berpindah kemana-mana, sel referensinya tetap di B14. Nah, untuk melakukannya kita bisa mengetikkan tanda dolar seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tanda dolar yang satu di depan kolom untuk mengunci kolomnya. Untuk mengunci kolomnya tidak berpindah ketika kita copy ke bawah, dia tidak berpindah ke bawah. Kemudian untuk tanda dolar yang satunya lagi di depan 14 mewakili baris. Jadi saya ulangi ya. Tanda dolar di depan B ini untuk mengunci kolom sehingga kita mengcopy ke kanan. Sel reference ini tidak berubah menjadi C. Oke. Kemudian untuk tanda dolar di depan angka 14 ini berarti kita mengunci barisnya sehingga ketika kita mengcopy ke bawah maka sel referensinya juga tidak menjadi 15, tidak berpindah ke bawah. Oke, kita baru saja mengabsolutkan atau mengunci sel B14 sehingga ketika formula ini kita masukkan ke bawahnya, dia akan tetap merefer ke sel B14. Saya akan kasih contoh dengan cara penginputan formula yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dengan menekan Ctrl Enter. Ketika kita menyeleksi beberapa sel seperti ini dan kita memasukkan sebuah nilai atau sebuah formula pada sel aktifnya dan kita menekan Ctrl Enter, maka secara otomatis formula tersebut akan berlaku ke semua sel yang kita seleksi. Oke, kita akan masukkan formula kita sama dengan satu sel di samping saya kalikan dengan B14, dan karena kita ingin mengunci sel 14, kita mengetikkan tanda dolar di depan B dan di depan 14. Cara singkatnya adalah dengan menekan F4. F4 berarti kita merubah sel referensi itu menjadi absolut. Jika Anda menekan F4 nya satu kali lagi, maka dia berubah lagi, yang dikunci hanya barisnya. Kita akan pelajari itu nanti. Kemudian saya Ctrl Z. Kemudian ketika Anda menekan F4 lagi, maka dia mengunci hanya kolomnya. F4 lagi, maka dia kembali menjadi relatif. Yang kita inginkan adalah absolut, jadi saya tekan F4 lagi. Kita menjadikan sel B14 sebagai sel yang absolut. Nah, ketika kita tekan Ctrl Enter, maka seluruh sel yang kita seleksi tadi terisi dengan formula yang sama. Ayo kita lihat. B25 kali B14. B14 nya tetap karena kita sudah menguncinya. Selalu ingat bahwa ketika Anda mengcopy paste formula seperti ini ke beberapa sel, biasakan untuk melakukan pengecekan di akhir sel tempat kita mengcopy itu untuk mengetahui apakah formula kita telah bekerja dengan benar. Nah, itu adalah dua jenis formula relatif, dua jenis sel reference, yaitu sel reference relatif dan sel reference absolut. Untuk memahami tentang sel reference campuran, kita akan berpindah ke sheet berikutnya. Tapi saya kembali mengingatkan, saya sudah membuat beberapa catatan di sini karena saya paham juga bahwa saya belum terlalu bisa menjamin bahwa penjelasan saya ini cukup memadai untuk Anda. Tapi saya mencoba melakukannya secara maksimal dengan memberikan beberapa catatan di sini agar Anda bisa membacanya nanti.
Oke, kita lanjut ke sel reference campuran. Tadi kita sudah pelajari tentang sel reference relatif dan absolut. Nah, sekarang saya punya sebuah tabel perkalian 1 sampai 15, tabel yang sangat sering kita lihat. Kira-kira pekerjaan tabel ini adalah seperti ini. Kita ingin mendapatkan hasil di sini berdasarkan perkalian dari 5 kali 4. Nah, ketika kita mencari tahu 5 kali 4 berapa, kita ingin hasilnya keluar di sini 20, dan formula yang digunakan adalah ini, F2 kali A6. Oke, itu adalah cara penginputan formulanya secara manual. Misalnya kita ingin mengetahui hasil 13 kali 11, kita tinggal mengetikkan di sini sama dengan 13. Dalam hal ini di nilai 13 itu berada di N2, sel N2, kemudian kita kalikan dengan nilai 11, dalam hal ini berada di sel A13. Nah, tentu saja Anda tidak ingin memasukkan mengisi setiap sel ini dengan formula-formula secara manual satu persatu seperti tadi. Yang ingin kita capai dari pelajaran tentang Excel ini adalah efektivitas. Nah, untuk efektivitas itu kita akan mencoba memasukkan satu formula untuk keseluruhan sel yang ada di sini. Kita akan menggunakan format yang sama dengan menyeleksi keseluruhan tabel dan memasukkan formulanya di sel yang aktif, kemudian akan menekan Ctrl Enter. Oke, kita akan langsung masuk ke formulanya. Sebelumnya mungkin saya zoom dulu agar supaya kita bisa lebih jelas melihatnya. Oke, kita akan memasukkan formulanya dulu sebelum kita mencermati sel referensinya. Nah, ini adalah formula yang kita gunakan menggunakan dua sel reference, dalam hal ini B2 dan A3. Oke, kita ingin semua formula yang ada di tabel ini menggunakan cara yang sama. Jadi kayak misalnya di sini kita ingin masukkan 2 kali 1, di sini 3 kali 1, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dalam penggunaan sel reference campuran ini kita tidak bisa menggunakan absolut maupun relatif. Kita terpaksa harus menggunakan sel reference campuran untuk tabel seperti ini. Kenapa? Karena kita akan mengkopinya ke samping tapi juga mengkopinya ke bawah. Nah, untuk sel reference campuran kita harus perhatikan, harus kita menanyakan 2 pertanyaan kepada setiap sel reference yang kita punya dalam formula itu. Jadi kita harus menanyakan 2 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama, Anda perhatikan sel reference kita ini B2, apa yang ingin Anda perintahkan kepada B2, kepada sel reference ini ketika Anda mengkopinya ke samping. Kemudian tanyakan lagi apa yang akan dikerjakan oleh B2 ini ketika Anda mengkopinya ke bawah. Itu adalah 2 pertanyaan utamanya, dan jawabannya harus antara 2 pilihan, apakah Anda ingin merelatifkan atau Anda ingin mengunci. Oke, barangkali akan lebih gampang jika kita langsung ke contohnya. Nah, ketika kita ingin mengcopy formula dari B3 ini ke C3, artinya kita mengcopy ke samping dan seterusnya dan seterusnya, apakah Anda ingin B-nya ini tetap terkunci? Artinya B2 ini kan refernya di sini. B2 ini kan nilainya 1. Apakah Anda ingin ketika mengcopy ini ke samping sini, apakah Anda ingin dia tetap merefer ke 1 atau tidak? Tentu saja tidak, karena kita ingin ketika kita mengcopy ke samping, kita ingin dia refernya ke C. Jadi B-nya ini kita ingin berubah menjadi C. Nah, karena kita ingin dia tetap berubah, berarti kita tidak bisa mengunci B ini. Kita harus membiarkan dia relatif, dalam artian tidak ada tanda dolar di depan sini, di depan B tidak ada tanda dolar.
Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua. Ketika kita ingin mengcopy formula ini ke bawah, apakah kita ingin cell reference ini dalam hal ini untuk angka 2-nya, untuk barisnya, apakah kita ingin dia tetap terkunci di 2, jadi B2 tetap dia terkunci di 2 ini, ataukah kita ingin dia turun ke bawah, Oke. Jadi ketika kita mengkopinya di sini, apakah kita menginginkan 2 kali 1 ataukah 2 kali 1 sel di atasnya? Dalam hal ini Anda, sekali lagi saya mohon Anda perhatikan, ketika kita mengcopy formula ini ke bawah, apakah Anda ingin 2 ini berubah menjadi 3, artinya menjadi B3, ataukah Anda ingin dia tetap di B2? Tentu saja kita tetap menginginkan dia di B2. Jadi ketika kita mengkopinya ke bawah, kita ingin dia menjadi tetap B2, dalam hal ini mengarah ke angka 1. Oke, maka kita harus mengunci baris ini, baris 2 ini. Cara menguncinya dengan meletakkan tanda dolar. Atau kita bisa karena kita sudah tahu bahwa tidak ada tanda dolar di depan B dan ada tanda dolar di depan 2, kita bisa langsung menekan F4 1 kali, 2 kali. Oke, tanda dolarnya tidak ada di depan B, tapi di depan 2 ada. Oke, kita sudah menanyakan 2 pertanyaan untuk satu cell reference kita. Kemudian kita harus menanyakan pertanyaan yang sama ke cell reference kita yang berikutnya. Dalam hal ini A3. Ini adalah cell reference kita A3. Nah, pertanyaannya masih sama. Jika kita ingin mengcopy formula ini ke samping, apakah kita ingin A-nya ini berubah? Apakah kita ingin A-nya berubah? Apakah dia akan menjadi B3, C3 dan seterusnya? Tentu saja tidak, karena kita hanya menginginkan dia tetap di A3. Jadi A-nya tidak boleh berubah ke B. Ketika kita mengkopinya ke 5 sini misalnya, kita tidak ingin hasil di sini adalah sel E3 dikalikan dengan B2. Oke. Sekali lagi saya ulangi sekali lagi, mohon maaf saya harus mengulang beberapa kali karena saya sendiri menemui kesulitan dalam menjelaskan tentang cell reference ini. Saya pikir akan lebih mudah akan sangat membantu jika Anda mempelajarinya di rumah dan mempelajari cell reference campuran. Akan jauh lebih mudah ketika Anda mempelajarinya dalam tabel perkalian seperti ini. Oke, saya ulangi lagi. Apa yang ingin Anda lakukan ketika mengcopy formula ini ke samping? Apa yang ingin Anda lakukan dengan cell reference A3 ketika Anda mengkopinya ke samping dan mengkopinya ke bawah? Kita mulai dari A dulu. Ketika kita mengcopy ke samping, apakah Anda ingin A ini berubah menjadi B, C, dan D? Tentu saja tidak. Berarti kita ingin mengunci kolomnya, mengunci A ini. Menguncinya dengan meletakkan tanda dolar di depan sini. Nah, sekarang tanyakan pertanyaan kedua. Ketika kita mengcopy formula ini ke bawah, apakah kita ingin dia tetap di 3 sini, dalam hal ini nilainya 1, atau kita ingin dia berpindah sesuai dengan perpindahan formula ini ke bawah? Tentu saja kita ingin dia tetap berpindah. Karenanya kita sudah tahu bahwa harus ada tanda dolar di depan A dan tidak ada tanda dolar di depan 3. Saya tekan F4 dan mencari cell reference yang memenuhi kriteria kita tadi. Tentu saja Anda bisa dengan mudah mengetikkan tanda dolar saja untuk barangkali pilihan masing-masing saja mana yang menurut Anda tidak membingungkan. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah menanyakan 2 pertanyaan untuk B2 dan 2 pertanyaan untuk A3. Berarti kita sudah membuat sebuah formula yang menggunakan cell reference dengan relativitas dan absolut yang sesuai. Oke? Dengan cara seperti ini, ketika kita menekan Ctrl Enter, maka seluruh sel yang kita seleksi akan terisi dengan formula yang
sama, dan kita berharap bahwa nilainya akan sesuai. Oke, kita coba Ctrl Enter. Anda bisa cek formula seperti yang sudah kita bahas tadi. Cara mengecek formula yang paling efektif adalah langsung menuju ke ujung datanya, apakah dia sudah merefer ke sel reference yang tepat. Sebentar, saya blok dulu. Nah, caranya tekan F2 dan lihat sel referensinya. P2 15 kali A17 15 ya. Kita sudah membuat formula dengan menggunakan sel reference yang tepat. Sekali lagi saya menyarankan Anda untuk mencoba membuat tabel perkalian seperti ini, bisa jadi dengan angka 15 sampai dan seterusnya, agar supaya Anda bisa melatih cara-cara pembuatan sebuah formula dengan memanfaatkan sel reference yang campuran antara absolut dan relatif. Oke, saya pikir pertemuan ketiga kita cukup sampai di sini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.